Halo Sobat Cek Faktaid, selamat datang kembali di channel yang selalu menghadirkan informasi terkini, terpercaya, dan mendalam. Tentunya dengan gaya penyajian khas kami yang analitis. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan dukung terus channel ini agar kami semakin semangat menghadirkan fakta-fakta terbaru untuk Anda. Hari ini kita akan membahas kabar besar dari dunia sepak bola Asia, tepatnya dari ajang kualifikasi Piala Asia ke-2027. Fokus kita adalah pada timnas Vietnam yang saat ini tengah mendapatkan keuntungan besar setelah situasi politik di Nepal berdampak langsung pada jadwal pertandingan resmi. Keuntungan ini bisa menjadi kunci bagi Vietnam untuk merebut kembali posisi puncak klasemen grup F dari rival berat mereka, Malaysia. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana kondisi di Nepal bisa menguntungkan Vietnam? Dan apa dampaknya terhadap persaingan di grup F? Mari kita bahas panjang lebar. Jadwal awal, Vietnam vs Nepal. Dalam jadwal resmi kualifikasi Piala Asia 2027, timnas Vietnam dijadwalkan bertemu dengan timnas Nepal 2 kali pada Oktober tahun 2025. Pertandingan pertama akan digelar di Stadion Go Dao, Ho Chi Minh City, Vietnam, pada 9 Oktober tahun 2025. 5 hari kemudian, giliran Vietnam yang seharusnya bertandang ke Kathmandu untuk melawan Nepal dalam laga keempat grup. Pertandingan di Kathmandu ini awalnya diantisipasi sebagai laga penuh sejarah karena menjadi pertandingan kandang pertama Nepal di kualifikasi kali ini. Namun rencana tinggal rencana. Karena situasi internal Nepal yang semakin kacau, laga tersebut tidak mungkin digelar di Kathmandu. Nepal dilanda krisis politik, keamanan, dan olahraga. Sobat Cek Faktaid. Beberapa minggu terakhir Nepal diguncang oleh demonstrasi besar-besaran. Gelombang protes ini dipimpin oleh generasi muda, terutama mahasiswa dan kelompok Gen Z, yang marah atas kebijakan pemerintah dan larangan akses ke media sosial. Aksi yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi kerusuhan besar. Gedung-gedung pemerintahan dibakar, rumah-rumah politisi diserang, bahkan Mahkamah Agung dan kompleks parlemen di Singhadurbar ikut jadi sasaran amuk massa. Akibat kekacauan ini, pemerintahan resmi runtuh. Perdana Menteri KP Sharma Oli dan Presiden Ramchandra Paudel mengundurkan diri, meninggalkan kekosongan kekuasaan. Militer kini menjadi satu-satunya institusi yang menjaga ketertiban di jalan-jalan. Dalam kondisi seperti ini, jelas mustahil bagi Nepal untuk menggelar pertandingan internasional. Stadion-stadion di Kathmandu tidak terurus, keamanan tidak bisa dijamin, dan FC tidak mungkin mengambil risiko. Keputusan FC, Vietnam jadi tuan rumah lagi melihat kondisi tersebut, Konfederasi Sepak Bola Asia atau FC akhirnya turun tangan. Setelah menimbang keamanan dan infrastruktur, FC menawarkan solusi, Vietnam menjadi tuan rumah juga untuk laga kedua melawan Nepal. Federasi Sepak Bola Vietnam VFF dengan cepat menerima tawaran ini. Dalam sebuah pernyataan resmi, seorang anggota VFF menegaskan bahwa pihaknya sedang menyelesaikan negosiasi teknis dengan FC dan pihak Nepal. Namun pada prinsipnya, Vietnam siap menjadi tuan rumah 2 kali. Pertandingan kedua melawan Nepal rencananya digelar di Stadion Phang Nhat, Ho Chi Minh City. Stadion ini bukan tempat asing bagi Vietnam, karena terakhir kali digunakan dalam turnamen persahabatan Hang Sin 2022 di era pelatih Park Hang-seo. Keuntungan besar untuk Vietnam. Sobat Cek Faktaid, dalam sepak bola, status tuan rumah punya pengaruh luar biasa. Mari kita analisis 4 keuntungan utama Vietnam dengan keputusan ini. Tidak perlu melakukan perjalanan jauh ke Nepal. Perjalanan ke Kathmandu memakan waktu panjang dan melelahkan. Ditambah lagi dengan ketinggian geografis Nepal yang bisa memengaruhi stamina pemain. Dengan dibatalkannya laga tandang, Vietnam bebas dari risiko kelelahan perjalanan. Dukungan penuh dari supporter. Bermain di hadapan puluhan ribu pendukung sendiri tentu memberi motivasi tambahan. Energi positif ini bisa membuat para pemain tampil lebih percaya diri. Efisiensi biaya dan logistik. Vietnam tidak perlu mengeluarkan anggaran besar untuk perjalanan, keamanan, maupun akomodasi di negara lain. Semua bisa difokuskan untuk persiapan teknis. Peluang menang lebih besar. Statistik sepak bola jelas menunjukkan bahwa tim tuan rumah punya peluang menang lebih tinggi. Apalagi lawan yang dihadapi adalah Nepal,
tim yang saat ini berada di dasar klasemen tanpa poin. Dengan semua keuntungan ini, Vietnam berada di jalur yang sangat menguntungkan untuk mengoleksi 6 poin penuh dari 2 laga. Klasemen grup F, mari kita lihat posisi klasemen sementara grup F. Malaysia, 6 poin dari 2 laga, menang 2-0 atas Nepal dan 4-0 atas Vietnam. Vietnam, 3 poin dari 2 laga, menang 5-0 atas Laos, kalah 0-4 dari Malaysia. Laos, 3 poin dari 2 laga, menang 2-1 atas Nepal, kalah 0-5 dari Vietnam. Nepal, 0 poin dari 2 laga, kalah 0-2 dari Malaysia dan 1-2 dari Laos. Dari klasemen ini terlihat jelas bahwa Malaysia saat ini masih memimpin dengan sempurna. Namun, Vietnam punya kesempatan besar untuk menyalip. Jika mampu mengalahkan Nepal 2 kali, Vietnam akan mengoleksi 9 poin. Artinya, Malaysia yang sementara nyaman di puncak bisa saja tergeser, tergantung hasil laga selanjutnya. Analisis peluang Vietnam secara kualitas, Vietnam jauh lebih unggul dibanding Nepal. Pemain-pemain mereka sudah banyak yang berkarier di luar negeri, terutama di Jepang, Korea Selatan, dan beberapa liga Eropa. Mereka juga masih memiliki sisa generasi emas hasil tangan dingin Park Hang-seo. Sementara Nepal masih berjuang dengan liga domestik yang kurang kompetitif. Situasi politik dalam negeri juga membuat persiapan mereka berantakan. Faktor moral pun tidak bisa diabaikan. Bermain tanpa dukungan supporter sendiri dan harus rela menyerahkan hak kandang jelas membuat mental para pemain Nepal tertekan. Dari semua aspek teknis, non-teknis, hingga psikologis Vietnam berada di atas angin. Dampak negatif bagi Nepal. Sobat Cek Fakta, kita juga harus melihat dari sisi Nepal. Keputusan ini jelas sangat merugikan mereka. Pertama, mereka kehilangan kesempatan tampil di depan publik sendiri. Padahal, dalam sepak bola, kadang dukungan supporter bisa memberi kejutan meski kualitas tim lebih rendah. Kedua, moral pemain bisa semakin terpuruk. Bukannya mendapat suntikan semangat dari bermain di Kathmandu, mereka malah dipaksa bermain di kandang lawan 2 kali. Ketiga, posisi mereka di klasemen hampir pasti sulit diperbaiki. Dengan 2 laga menghadapi Vietnam di luar kandang, besar kemungkinan Nepal tetap berada di dasar klasemen tanpa poin. Situasi ini memperlihatkan bagaimana politik dan keamanan dalam negeri bisa berdampak langsung pada prestasi olahraga. Rivalitas Vietnam vs Malaysia yang tak kalah menarik adalah rivalitas Vietnam dengan Malaysia. Dua tim ini sama-sama menjadi kekuatan utama di Asia Tenggara. Malaysia saat ini sedang percaya diri setelah menang besar 4-0 atas Vietnam. Namun, jika Vietnam mampu mengoleksi 6 poin tambahan dari Nepal, persaingan keduanya akan semakin panas. Malaysia tentu tidak ingin kehilangan posisi puncak, sementara Vietnam sangat berambisi untuk balas dendam. Kualifikasi Piala Asia 2027 ini bisa menjadi panggung pembuktian siapa yang benar-benar menjadi raja sepak bola Asia Tenggara. Catatan penting, sepak bola dan politik kasus Nepal ini memberi pelajaran besar bahwa sepak bola tidak pernah berdiri sendiri. Stabilitas politik dan keamanan negara punya pengaruh langsung terhadap prestasi olahraga. Bagi Vietnam, mereka beruntung karena mendapat keuntungan dari situasi lawan. Namun bagi Nepal, ini adalah tamparan keras bahwa tanpa stabilitas politik, sulit bagi mereka untuk berkembang dalam olahraga internasional. Sobat Cek Fakta, itulah pembahasan lengkap mengenai keuntungan besar yang didapat Vietnam di kualifikasi Piala Asia ke-2027. Situasi politik dan keamanan di Nepal membuat mereka kehilangan hak kandang, dan Vietnam pun beruntung bisa bermain 2 kali di tanah sendiri. Bagi Vietnam, ini adalah kesempatan emas untuk mengoleksi 6 poin penuh dan menyalip Malaysia di klasemen grup F. Namun bagi Nepal, ini adalah momen pahit yang memperlihatkan bagaimana kekacauan internal bisa menghancurkan peluang olahraga di level internasional. Bagaimana menurut Anda, Sobat Cek Fakta? Apakah Vietnam akan benar-benar memanfaatkan keuntungan ini untuk merebut posisi puncak? Atau justru Malaysia tetap akan bertahan sebagai penguasa grup F? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video panjang ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Cek Fakta agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap kritis, tetap faktual,
dan salam cek waktu.